Yang pertama, ayah, apa tanggapan ayah terhadap segolongan umat Islam yang mengingkari terhadap adanya ilmu tasawuf? Malam ini ayah membicarakan tentang akhlak. Nah, bagaimana solusi ayah untuk memperbaiki akhlak anak bangsa yang hancur-hancuran di negeri bersyariat ini, ayah? Ilmu tasawuf tidak ada dalam Islam. Ada orang mengatakan ilmu tasawuf tidak ada dalam Islam. Istilahnya tidak ada di masa Rasulullah. Ilmunya sudah ada, persoalan namanya aja belakangan. Bukan persoalan ilmunya. Tidak ada di masa Rasulullah namanya. Ilmunya sudah ada, karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita bertanggung jawab untuk itu. Kalau kita menelusuri ilmu tasawuf, pasti terlihat itu benar-benar ilmu Islam. Dan ilmu yang sangat bergerak menyangkut dengan persoalan kepribadian dan akhlak. Itu persoalan istiqamah, persoalan akhlak seperti itu inti dari tasawuf. Enggak ada dalam Al-Quran itu yang seperti kita bahas tadi. Pastilah itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Cuma dalam penerjemahan secara detail, kalau kita mampu mempersepsikan tasawuf secara tepat dan benar, pasti kita akan mengatakan itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Cuman persoalannya karena kesalahan dalam persepsi aja, bukan kesalahan tasawuf itu, kesalahan orang melihatnya. Artinya seperti benda, dia tetap punya warna dirinya, tetapi kita berubah warna karena berubah kacamatanya. Yang putih jadi hitam, bukan yang putih itu hitam, mungkin dia sedang memakai kacamata hitam. Dia menuduh barang ini hitam, padahal bukan, kacamatanya yang hitam. Menuduh itu itu salah, itu enggak ada, mungkin pemikirannya yang salah. Luruskan pemikiran, pasti akan nampak bahwa itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Cuman untuk berargumentasi sekarang itu bukan waktunya. Solusi memperbaiki akhlak. Solusi memperbaiki akhlak, perbaiki akhlak diri sendiri dulu. Yang pada ujungnya akan menjadi teladan bagi lingkungan kita dan pergaulan kita. Memperbaiki akhlak secara pribadi. Ya, cari ilmu tentang akhlak, mujahadah, tahzib, untuk menghasilkan akhlak yang baik. Untuk sebuah pemimpin keluarga, berakhlaklah dirinya sendiri dan bangun akhlak di lingkungan rumahnya, keluarganya. Artinya jadikan pemimpin rumah tangga itu menjadi pemimpin akhlak, menjadi teladan. Maka rumah tangga itu akan berakhlak. Di atasnya ada pemimpin di atasnya lagi. Jadikan pemimpin desa itu pemimpin akhlak. Jangan ngurus makan doang. Jangan cuma kang temikir kempen tau. Ekonomi aja. Sekarang data krisis ekonomi ada. Orang miskin akhlak nggak ada datanya. Berapa persen masih miskin di bawah garis kemiskinan akhlaknya? Itu nggak ada. Kenapa? Nggak ada pemimpin akhlak. Bagaimana dia jadi pemimpin akhlak? Bagaimana kita jadi pemimpin akhlak? Kita juga sendiri belum tahu tentang akhlak itu sendiri. Jadi semua tingkat. Jadi pemimpin akhlak. Akhlak pertama dalam bentuk ilmu, akhlak dalam bentuk pembangunan akhlak dalam bentuk kebijakan. Sekarang kan paling yang menyuarakan akhlak mimbar masjid, dalam bentuk dakwah di mimbar masjid, yang menyuarakan akhlak dalam bentuk majelis taklim, dalam bentuk pendidikan agama. Tetapi tidak ada konsep pembangunan akhlak dalam bentuk kebijakan yang lain. Baru akhlak ini bagus
secara personal menjadi pemimpin akhlak bagi dirinya. Pemimpin rumah tangga menjadi pemimpin akhlak bagi rumah tangganya. Dalam sistem kenegaraan menjadi berubah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pembangunan akhlak. Artinya nilai-nilai itu bisa diintegrasikan ke semua lini. Sekarang kita lemah dalam arus pembangunan akhlak. Paling akhlak itu terjadi pada personal yang sangat lemah. Personal yang lemah itu sulit mempengaruhi yang lain. Semakin kuatnya orang berakhlak, semakin kuat pengaruh akhlak kepada yang lain. Semakin lemahnya orang-orang yang berakhlak, semakin lemah pengaruh akhlak pada yang lain. Karena kita tahu Rasulullah dalam membangun akhlak, pertama ilmu, kedua keteladanan dari Rasulullah sendiri. Yang kedua ilmu. Memang apa dunia pendidikan kita menjadikan akhlak itu menjadi hal yang paling dominan, paling penting atau tidak? Kita harus tahu dunia pendidikan kita yang menghabiskan banyak energi finansial, tenaga dan pikiran, tetapi mungkin kita kadang-kadang membelakangi persoalan akhlak. Kelulusannya tanpa ada nilai seleksi akhlak. Nilai seleksinya adalah hafalan, yang dimana ensiklopedi lebih hebat ketimbang otak manusia itu. Tidak ada pada nilai akhlaknya. Maka kita tahu bagaimana konsep-konsep yang ada di dalam ilmu-ilmu Islam. Selalu nilai-nilai akhlak itu menjadi syarat dan ukuran yang paling pertama dan utama. Cuman untuk diri sendiri, mulailah dengan ilmu, bergaullah orang dengan baik-baik, orang-orang baik berakhlak, hiduplah dalam lingkungan orang baik-baik. Itulah yang mempengaruhi untuk memperbaiki akhlak.